Gue agak berat nih cerita ini, nggak tahu kenapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Horror Voice bersama gue Aldi. Dan ini adalah cerita ke-21. Tak lupa gue ucapin terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang udah dukung channel ini dari awal dan sampai di cerita yang ke-21 ini, ataupun besok di cerita-cerita selanjutnya yang akan gue upload. Gue terima kasih sekali karena berkat dukungan kalian gue sekarang udah mencapai, ya alhamdulillahnya, 1000 subscriber ya. Jadi gue mungkin ke depan akan, ya biar lebih in touch dengan kawan-kawan semua, gue akan sering update mungkin sesuatu yang berkaitan dengan horor-horor ataupun dari untuk video ini, untuk lebih baik video ini di tab komunitas, karena tab komunitasnya itu sedang masa peninjauan ya, karena harus nunggu 1 minggu seperti itu. Di cerita kali ini gue akan bercerita tentang, ya, musibah kecelakaan ya. Jadi gue dapat cerita ini tuh beberapa hari yang lalu. Kan gue itu kan sempat nggak update video ya, karena gue sedang, ya, menikmati kayak libur dulu lah gue buat video seperti itu. Nah, gue itu berwisata di suatu pantai di daerah gue di Gunung Kidul, yaitu namanya Pantai Sadeng. Pantai Sadeng ini tuh rencana itu katanya akan dibuat sebuah pelabuhan, isunya seperti itu. Dan menurut cerita-cerita dari warga-warga kan di sana itu akan dibangun juga jalan lingkar selatan yang sekarang ada di tahap pengerjaan ya. Jadi mungkin ya memungkinkan untuk dijadikan pelabuhan. Nah, gue kan penasaran, terus gue main ke situ sama temen gue Rama, yang Rama ini gue ceritain di salah satu video gue di channel ini, yaitu di pendakian Singolangu itu ya, yang pertama kali, yang belum ada videonya. Nah, jadi setelah gue berwisata di Pantai Sadeng itu, gue itu mampir di sebuah warung makan ya, warung mie ayam gitu. Tepatnya ini tuh ada di sebelum Pantai Sadeng. Jadi kalau kawan-kawan semua itu dari tanjakan itu kan, Sadeng itu, kalau kawan-kawan semua itu berangkat ke Pantai Sadeng itu nanti ngelewatin sebuah turunan. Dan turunan ini tuh ya cukup curam ya, dan untuk naiknya pun berat di motor. Nah, gue mampir di warung itu. Jadi di warung itu kan gue pesen seperti biasa sama ibu-ibu warungnya. Gue pesen mie ayam 2 porsi sama es jeruk sama es teh kayak gitu. Dan gue sama si Rama itu ngobrol tentang suatu kecelakaan yang belum lama ini tuh terjadi di dekat rumahnya si Rama. Gue bahas kecelakaan itu sama Rama, terus gue tanya gimana orangnya, meninggal atau gimana, soalnya kan kecelakaannya parah. Dan gue ya ngobrol-ngobrol sama si Rama itu, terus gue makan. Setelah makan kan kita ya nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi dulu ya. Dan gue masih bercerita tentang kecelakaan itu. Dan ibunya ini tuh ada di deket gue sama si Rama ya. Jadi beliau ini nonton TV, dan gue kan ngobrol sama si Rama. Dan ibu-ibu warung ini tuh, karena gue sama si Rama ngomongin tentang kecelakaan, jadi ya ibu ini tuh langsung, ya dapat dikatakan nimbrung ya,
Dan ibu-ibu ini tuh bercerita tentang suatu kejadian kecelakaan ya, musibah yang kejadiannya ini tuh ada di turunan yang curam itu. Jadi ya di sebelah selatan ya, mungkin kurang lebih 300 meter di tempat gue makan itu. Jadi ibunya ini tuh bercerita kejadian ini tuh terjadi di sekitar tahun 90-an ya, tepatnya gue nggak tahu. Jadi waktu itu ada segerombolan rekan-rekan kerja. Jadi salah satu bank di daerah Jogja ini tuh mengadakan suatu piknik ya. Jadi satu bank ini tuh piknik dan tujuannya itu ke Pantai Sadeng di Gunung Kidul. Gue sambil ngerokok ya, sambil ngopi, agak nggak enak ini juga tenggorokan. Sorry. Dan ke Pantai Sadeng, dan ini tuh ada beberapa bis ya. Di bank ini tuh ada sekitar 3 bis. Mereka semua itu ke Pantai Sadeng dan berwisata di sana. Oh iya, posisi ibunya ini tuh waktu itu tuh masih kelas 4 SD kalau nggak 5 SD, seperti itu ceritanya beliau. Jadi masih kecil. Dan 3 bis ini setelah berwisata di Pantai Sadeng ini tuh akan pulang ke Jogja ya, ke Jogja kota. Nah, bis pertama berangkat. Dan bis yang kedua pun berangkat. Dan bis yang ketiga itu agak trouble ya. Jadi agak trouble di bagian kopling ya. Agak trouble di bagian koplingnya. Dan setelah bis 2 ini tuh berangkat, bis yang kedua berangkat, salah satu kernet ya, salah satu yang menjaga bis itu tuh menelpon ke supir yang di bis 2. Pak, kopling saya ini di bis saya ini rusak kayak gitu. Dan supir yang kedua, udah gak usah ngelanjutin perjalanan dulu, dibenerin dulu aja nggak apa-apa. Pak, tapi kan ini harus jadwalnya keberangkatan Pak, gimana? Wah Mas, nggak bisa Mas, soalnya ini nanjak jalannya ini, jadi nggak ada datarnya tapi langsung nanjak dari pantai Mas. Nanti kalau terjadi apa-apa kasihan para penumpangnya, seperti itu. Ya mau gimana lagi Pak, ini para penumpangnya udah yang mungkin susah Pak dikondisikan, jadi harus berangkat sekarang Pak, kayak gitu. Udah dibilang seperti itu. Dan mungkin karena dari pihak bis 3 ini ngotot ya, dan yang bis 2 pun, bentar Mas, saya melewatin tanjakan dulu, nanti kalau udah sampai yang di desa sebelah, jadi kan agak lebar untuk bis itu tuh untuk untuk putar balik. Nanti saya putar balik, nanti kita berhenti dulu Mas, kasihan soalnya kalau terjadi apa-apa takutnya, seperti itu. Tapi dari pihak bis 3 ini udah ayolah berangkat seperti itu, karena waktu itu tuh udah mau malam ya, jadi setelah maghrib kayak gitu kejadiannya itu, setelah maghrib rusaknya si kopling itu. Nah, dari obrolan tersebut bis 2 ini kan masih melanjutkan perjalanan untuk ke desa yang ada di setelah Pantai Sadeng, jadi harus melewati tanjakan itu dan mau putar balik. Akan tetapi yang bis 3 ini tuh berangkat, jadi dengan kondisi kopling yang rusak, dan gue juga nggak tahu maksudnya kopling rusak itu gimana, ataukah nggak berfungsi atau gimana, pokoknya nggak berfungsi dengan baik lah. Mereka berangkat yang bis 3 ini karena ya itu tadi, penumpangnya nggak bisa dikondisikan karena ingin pulang secepatnya. Nah, bis 3 ini berangkat lancar-lancar aja dari Pantai Sadeng, dan
melewati TPR ya, melewati pos retribusi aman, dan waktu itu jalan itu masih datar. Nah, sampailah mereka di tanjakan yang gue bilang curam itu. Jadi tanjakan ini tuh kalau dari arah Pantai Sadeng ini, sebelah kirinya, sebelah barat kiri itu adalah tebing-tebing bukit, dan di sebelah kanannya, sebelah timur itu adalah jurang, dan jurang itu tuh adalah Sungai Purba, seperti itu. Dan orang-orang nyebutnya itu adalah Bengawan Solo Purba. Jadi sana kayak apa ya, jurang tapi berbentuk kayak sungai besar seperti itu. Nah, sampai di tanjakan itu bis yang ketiga ini ya, karena nggak nungguin yang bis 2, waktu mau oper personel gigi yang ke lebih kecil, kan tadi koplingnya itu bermasalah, jadi agak susah. Waktu itu si sopir ini tuh ya udah kesusahan lah, dan si sopir ini langsung otomatis menginjak rem, dan bis 3 ini tuh berhenti di tengah-tengah tanjakan yang curam itu. Nah, di dalam bis itu tuh hampir penuh ya, jadi mungkin lebih dari 20-an orang bersama supir dan kernet. Nah, waktu di rem ini tuh ya berhenti bisnya. Bis berhenti, dan si kernet ini tuh mau turun ya. Jadi mau turun karena mau cari ganjalan untuk mengganjal bak roda si bis tadi. Akan tetapi dengan cepat si rem ini tuh mengalami kerusakan. Jadi si rem ini tuh ya memang di rem itu berhenti si bisnya kan, tapi kayak remnya itu ngeblong setelah itu. Nah, si kernet tadi yang mau berniat turun, mau membuka pintu untuk mencari ganjalan untuk si bis ini tuh ya nggak jadi untuk membuka pintu, karena posisi bisnya ini sudah berjalan mundur. Tadinya perlahan, jadi tanjakan itu panjang dan bis juga kan besar. Nah, si bis ini tuh masuk ke jurang itu, remblong masuk ke jurang itu, dan bisnya terguling-guling sampai ke dasar Sungai Purba itu. Itu kalau gue lihat, gue kan kemarin ke dekat lokasi, itu lebih dari 10 meter, itu mungkin ada 70 meter untuk ke dasar sungai Purba itu. Kalau dari jalan itu langsung tuh mundur masuk ke jurang dan terguling-guling, dan di sana ada puluhan orang beserta sopir, kernet, dan para anggota acara piknik itu. Dan campur ya, jadi pikniknya ini kan piknik dari pegawai bank, dan ini kebanyakan adalah beberapa keluarga. Jadi ada anak kecil, ada ibu-ibu, ada yang baru menikah, seperti itu. Sorry, gue agak haru ya menceritainnya. Gue lanjutin lagi, dan setelah terjadinya itu kan waktu 90-an itu belum seramai sekarang ya, dan komunikasi itu belum secepat sekarang. Setelah kejadian itu nggak ada orang yang tahu kejadian itu. Yang mengetahui kejadian itu adalah bis yang kedua yang berputar arah untuk menghampiri si bis ketiga, dan penumpang dan sopir-sopir yang
ada di bis 3 ya, karena juga di bis 2 ngelihat kejadian itu, melihat kejadian bis 3 masuk ke jurang dan di sekitaran nggak ada orang yang keluar ataupun ada orang minta tolong ataupun beberapa warga di sana yang nolongin. Biasanya kalau ada kejadian itu pada ngumpul, itu nggak ada karena itu jauh dari perkampungan warga dan itu kanan kiri adalah kebun, adalah hutan kalau waktu itu. Setelah itu pihak dari bis kedua ini tuh menghubungi warga yang ada di desa. Setelah itu ada pihak kepolisian, ada pihak medis yang di sana dan menolong semuanya yang ada di bis 3. Dan dikonfirmasi bis 3 ini tidak ada yang selamat. Jadi bisnya nggak terbakar, akan tetapi terguling dan semua penumpangnya meninggal. Gue agak berat nih cerita ini, nggak tahu kenapa. Dan malam itu pun dilakukan evakuasi ya, karena penumpang dan isi dari bis itu tuh bukan orang sekitaran warga Gunung Kidul ataupun yang terdekat dari Gunung Kidul, karena mereka semua dari Yogyakarta dan itu jauh. Setelah itu semuanya beres. Jadi evakuasi selama 2 hari ya. Jadi hari pertama ya waktu kejadian itu adalah mayat-mayat para penumpang, dan hari keduanya dilakukan, berikutnya dilakukan evakuasi si bangkai bis pariwisata itu. Nah, di hari ketiga itu kan warga di daerah tersebut kan melakukan aktivitas ya seperti biasa ya. Setelah kejadian itu melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, ibu yang penjual mie ayam ini waktu kecil, jadi gue sebut namanya Nita ya, Ibu Nita gitu aja, Nita. Nah, Nita ini tuh beserta ibu dan tetangganya ini tuh mau nyuci dan karena air di rumahnya ini tuh susah. Jadi di daerah seputaran Pantai Sadeng itu air tuh memang susah. Jadi nggak ada sumur di rumah-rumah itu. Jadi mereka itu kalau mau mencuci, mau cari air tuh harus di dekat pantai, karena di dekat pantai ini tuh ada sumber air tawar, karena dari pantai laut itu diubah jadi air tawar, difilterisasi ya kayak gitu. Nah, si Nita ini beserta ibu sama tetangganya itu mau mencuci ke deket pantai itu. Jadi mereka harus turun dan melewati jalan yang turunan itu, yang menanjak itu kalau kita dari Pantai Sadeng. Nah, si Nita ini tuh ngelihat 3 anak kecil ya di sana. 3 anak kecil, dan anak kecil ini tuh pada mainan kelopak-kelopak bunga yang ada di pinggir jalan jurang ini. Kenapa ada kelopak-kelopak bunga di situ? Karena pihak dari keluarga yang kecelakaan di situ tuh menaburkan bunga-bungaan di situ, karena ya mungkin kepercayaan mereka itu ya mungkin ditaburi bunga karena pihak keluarganya itu meninggalnya di sini, mungkin seperti itu ya. Nah, mainan kelopak-kelopak bunga itu 3 anak kecil itu. Terus Nita ini tanya sama ibunya, Bu, kok ada 3 anak kecil Bu di sana Bu? Nita kok nggak pernah ngelihat ya? Bukan anak kecil desa kita ya? Seperti itu. Dan
ibu sama tetangganya ini, ibu-ibu tangga ini, masa sih ini mana sih? Oh iya, 3 anak kecil ya mainan kelopak bunga. Wah parah, Railo, masa bunga bekas untuk tabur untuk yang pada meninggal dimainin kayak gitu. Maksudnya orang Railo ini nggak pantas lah kayak gitu, pamali kayak gitu kalau bahasa Sundanya. Setelah itu mereka ngelewatin anak kecil itu sambil ibunya itu tanya sama anak kecil itu, le ojo dinggo dolanan kembangi, ojo dinggo dolanan Railo, le jangan dipakai mainan itu si bunga-bunganya nggak etis ya gitu. Dan kejadian itu tuh tepat siang hari sekitaran jam 1 siang ya. Dan 3 anak kecil itu tuh setelah dibilangin kayak gitu tuh ngelihat ke arah mereka bertiga dan ya cuman ngeliatin mungkin beberapa detik, setelah itu main lagi ya asik sendiri kayak gitu. Dan ibunya Nita dan tetangganya ini tuh melanjutkan perjalanan karena biarlah kayak gitu, anak kecil terus ben lah, udah nggak menghiraukan itu. Dan setelah berjalan mungkin berapa meter ya, mungkin sekitar 10 meter itu si Nita itu nengok lagi ke belakang ya, ke arah tanjakan itu dan ngelihat 3 anak kecil itu tuh udah nggak ada. Dan Nita tuh sambil nyari ya, jadi mungkin turun ya ke arah jurang. Nita nyari ngeliatin sambil nyariin tuh nggak ada. Dan Nita tanya sambilnya, bu kok nggak ada ya, telu cah cilik mau tiga anak kecil itu kok nggak ada ya kayak gitu. Ngeliat itu ibunya si Nita sama tangganya juga bingung. Langsung ibunya si Nita sama tetangganya itu lihat-lihatan ya, karena mereka orang dewasa yang ada di sana sambil ngode kayak aduh iki mesti ini opo-opo kayak gitu. Dan Nita, ibunya dan tetangganya melanjutkan untuk melakukan kegiatan mencuci baju itu. Dan Nita sama ibunya sekitar habis asar itu mereka pulang ke rumah dan menceritakan hal ini kepada bapaknya si Nita ini. Dan mereka bertiga karena ngelihat yaitu tadi 3 sok anak kecil dan ngilang begitu aja, dan ini kejadian aneh. Dan 3 anak kecil ini tuh kalau mainan biasa sih mungkin masih agak diterima ya, karena ini tuh mainan kelopak-kelopak bunga yang ditabur sama pihak keluarga di area kecelakaan itu. Nah bapaknya ini itu kan cerita ke beberapa kawan-kawan rondanya. Jadi malam itu tuh bapaknya ini tuh pergi ke pos ronda dan menceritakan hal ini kepada yaitu bapak yang ronda di situ. Dan setelah bapaknya cerita, bapaknya ini sama bapak ronda di sana juga sama Pak RT ya, itu bersepakat kalau seumpama pihak keluarga besok, lusa ataupun kapan datang ke lokasi itu dan menaburkan bunga, itu tidak diperbolehkan. Jadi diperbolehkannya ya menabur bunga di makamnya yang pada kecelakaan itu, seperti itu. Dan memang benar selang 2 hari beberapa pihak keluarga itu datang ke area itu dan salah satu warga itu ngelihat kalau ada mobil 2 mobil sampai 3 mobil itu berhenti di seputaran tanjakan itu, dan pihak keluarga itu berjalan menuju TKP itu dan menaburkan bunga. Dan yaitu salah satu warga itu manggil warga lainnya dan ngomong baik-baik dengan pihak keluarga kalau nggak dibolehin untuk menaburkan bunga di situ. Dan pihak keluarga pun meminta maaf dan mereka pun pulang ke tempat asalnya di daerah Yogyakarta, seperti itu. Dan dari
kejadian-kejadian itu ya, dari mulai kecelakaan, dari mulai dievakuasi, dari mulai si Bu Nita ini sama warga lain itu ngerasakan hal aneh. Itu beberapa warga di daerah itu tuh mendapat banyak sekali cerita ya, dan katanya Bu Nita ini itu lebih dari 10 cerita dalam kurun waktu itu 1 bulan. Itu kalau ada beberapa tukang ojek dengan orang-orang yang beda itu tuh curhat sama warga di desa yang terdekat dengan Pantai Sading itu, desanya Bu Nita ini tuh cerita kalau si tukang ojek ini tuh sama teman-teman lain itu tuh sering yang namanya disuruh nganterin sosok laki-laki, sosok perempuan, sosok ibu-ibu, sosok nenek-nenek yang suruh dianterin ke Pantai Sading seperti itu. Dan oh ya, gue kelupaan, jadi tukang ojek ini tuh berangkat dari kecamatan sebelah ya. Jadi sebut aja nama kecamatan di daerah Sading ini sama daerah yang lain itu gak ada blank. Sebut aja kecamatan di daerah Pantai Sading ini kecamatan G ya, dan kecamatan sebelahnya itu kecamatan R kayak gitu ya. Nah, beberapa tukang ojek ini tuh dari kecamatan R, tukang ojek yang berasal dari kecamatan R itu sering dapat tumpangan sosok nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak ataupun mbak-mbak yang masih gadis itu suruh nganterin ke Pantai Sading. Dan setelah dianterin, dan yang namanya kita ya, kalau kita numpak motor kita memboncengin satu orang ya yang ada di belakang, kan ya kita berasa agak berat karena kan diboncengin ya, belok juga berasa, nanjak turun kan berasa ada orang di belakang kita. Nah, bapak-bapak ojek ini dan beserta kawan-kawan yang lain itu tuh merasa tumpangan ini tuh tiba-tiba itu menghilang, dan menghilangnya ini tuh di tanjakan yang terjadinya kecelakaan seperti itu. Dan warga di situ pun juga bilang ke tukang ojek itu, walah mas sampean gitu bukan orang yang pertama kali. Dalam jangka 1 bulan itu udah 10 sampai belasan orang yang cerita ke warga ini kalau ya itu tadi boncengin beberapa orang yang menghilang di tanjakan itu. Dan mungkin gue sama kawan-kawan semua kan agak bingung ya, kan karena orang bonceng itu mesti pakai helm ya. Nah, waktu itu tuh helm itu belum banyak digunakan orang karena tahun 90-an. Jadi ya penumpangnya menghilang ya otomatis penumpang itu nggak pakai helm, jadi helmnya nggak mungkin terjatuh ataupun ya juga ikut hilang kayak gitu. Gue juga sempat mikir seperti itulah. Nah, dari situlah katanya Bu Nita itu malah mengundang hal aneh yang lainnya. Jadi dari kecelakaan itu terus ada penampakan anak kecil 3 yang ada di siang hari, dan ada beberapa tukang ojek itu. Dan katanya Bu Nita ini tuh ya sempat ada beberapa yang melakukan mungkin penetralisiran ataupun pembersihan dengan lokasi itu. Dan alhamdulillahnya kata Bu Nita sampai sekarang semenjak kejadian itu udah nggak ada hal-hal yang aneh seperti itu. Dan cerita ini mungkin sangat sensitif ya. Gue mohon maaf gue menceritakan cerita ini di channel gue ini di Horror Voice. Jikalau ada beberapa viewer, penonton yang bersangkutan di cerita ini dan cerita ini tuh tidak diperbolehkan untuk dipublish, gue siap untuk menghapus video ini. Dan terima kasih untuk Bu Nita, walaupun
Bu Dita ini tuh nggak sempet berkenalan sama gue ya, karena gue juga nggak tahu namanya dan gue sebut Bu Nita aja karena mudah diingat. Seperti itu. Terima kasih Ibu udah mau cerita dan gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.